Struktur teks fabel. Struktur teks fabel terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Orientasi yaitu pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita. Komplikasi yaitu pengenalan masalah hingga terjadi konflik dan klimaks dalam cerita. Resolusi yaitu konflik yang memuncak mulai masuk tahap penyelesaian atau peleraian. Koda yaitu bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Semut dan belalang. Di musim panas yang hangat dan cerah, sedikit menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal di musim dingin. Sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benak belalang bahwa musim panas yang sedang dinikmatinya sekarang sudah akan berakhir. Musim panas yang membuat ceria sudah akan berganti ke musim dingin, di mana hujan akan turun dengan lebat disertai suhu udara yang sangat rendah. Di saat belalang sedang asiknya bermain biola, belalang melihat semut yang sedang giat melewati rumahnya. Belalang yang masih riang tersebut ingin mengajak semut bermain bersama, dan semut pun diundangnya untuk bersenang-senang ke kediaman belalang. Tak disangka belalang ternyata semut menolak undangan belalang dengan santun. Semut berkata pada belalang, "Maaf belalang, aku masih ingin bekerja untuk dibekal musim dingin. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat." "Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting, semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. Ayolah nikmati hidup kita," sanggah belalang. Belalang pun masih dengan kebiasaannya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tak disangka musim panas berakhir jauh lebih cepat daripada biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, ditambah rumahnya yang rusak dan tidak layak huni karena diterjang badai. Dengan harapan yang tinggi dan lunglai, belalang menuju rumah semut dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu dan bekalku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Dalam hati ia bergumam, "Andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja, pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah." Tamat.